Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarita Sahrani dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan D3 Pajak. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang apa sih pajak itu. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian sudah pernah dengar belum istilah pajak? Kakak yakin beberapa dari kalian pasti tahu apa itu pajak. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pajak, yuk kita bahas satu persatu. Kali ini kita akan membahas 6 bahasan. Yang pertama ada definisi pajak. Apa sih pajak itu dan diatur di mana? Kedua, ada pentingnya pajak. Apa sih pentingnya pajak bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, masyarakat, maupun negara? Yang ketiga, ada jenis-jenis pajak. Pajak itu terdiri dari beberapa jenis. Keempat, ada alokasi pajak. Pajak yang kita bayar mengalir kemana dan apakah kita turut merasakan manfaatnya? Yang kelima, ada wajib pajak. Wajib pajak. Siapa sih yang wajib membayar pajak? Apakah ada ketentuan khusus? Yang keenam dan terakhir ada NPWP. Apa sih NPWP itu? Apa gunanya dan apa hubungannya dengan perpajakan? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terungkap oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Nah, adik-adik, kita juga perlu tahu apa sih pentingnya pajak bagi diri kita sendiri maupun bagi negara. Pada faktanya, 70% bahkan lebih penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Dari 2080,45 triliun APBN, pajak menyumbang pendapatan negara sebesar kisaran 1.498,9 triliun. Sebegitu besarnya kan sumbangsih pajak kepada penerimaan negara ini. Nah, untuk itu kita harus turut serta dalam membantu perekonomian negara dan meningkatkan penerimaan negara dengan cara membayar pajak dengan taat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Nah, kakak kali ini akan membagi jenis-jenis pajak berdasarkan instansi yang bertanggung jawab. Jenis-jenis pajak berdasarkan instansi yang bertanggung jawab dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Pajak pusat diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah diurus oleh pemerintah daerah masing-masing, misalnya Pemprov atau Pemkot dan sebagainya. Kak, apa sih contoh pajak pusat itu? Pajak pusat contohnya ada 5. Yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Lalu Kak, kalau pajak daerah? Oke, sebenarnya pajak daerah itu banyak sekali jenisnya. Tapi kita bahas beberapa aja ya. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak hotel. Yang ketiga ada pajak restoran. Keempat ada pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak sarang burung walet. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah alokasi pajak. Kemana sih uang pajak yang kita bayar? Mengalir kemana? Apakah kita juga turut merasakan manfaatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Nanti ada 11 poin, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah pelayanan umum. Pajak yang kita bayarkan akan dialokasikan untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum. Salah satu contohnya adalah fungsi integrasi sistem pengaduan masyarakat. Yang kedua ada pertahanan. Alokasi terhadap sektor pertahanan digunakan untuk mempercepat capaian
dan sasaran yang diharapkan, yakni yang pertama, meningkatkan kekuatan pertahanan, kedua, meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional di bidang pertahanan, dan yang ketiga, memperkuat keamanan laut. Yang ketiga adalah ketertiban dan keamanan. Alokasi pajak yang masuk ke sektor ketertiban dan keamanan akan digunakan untuk peningkatan keamanan ketertiban nasional dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, penanggulangan terorisme, penguatan diplomasi politik, kepastian hukum dan reformasi birokrasi, dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Yang keempat ada ekonomi. Alokasi pada sektor ekonomi akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, mendukung ketahanan energi, mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi, darat, laut, udara, dan intermoda, mendukung pengembangan telekomunikasi, dan meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Kelima ada lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup akan dialokasikan untuk peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air, pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan ketahanan bencana. Keenam ada perlindungan sosial. Pajak akan dialokasikan untuk meningkatkan besaran manfaat kartu sembako, melanjutkan terlaksananya rehabilitasi sosial bagi orang korban penyalahgunaan nafsa dan penderita HIV/AIDS, perlindungan terhadap anak dan perempuan, juga pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun kepada PNS, TNI, atau Polri. Yang ketujuh ada kesehatan. Tingginya perhatian pemerintah terhadap kesehatan warga negara Indonesia menjadikan anggaran kesehatan masuk dalam bagian program prioritas, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang ke-8 ada pariwisata. Alokasi ini digunakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Yang ke-9 ada agama. Alokasi pajak untuk sektor agama digunakan untuk mempercepat capaian dan sasaran berupa meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Ke-10 ada pendidikan. Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran, yaitu mendukung inisiatif perluasan akses pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang terakhir adalah perumahan dan fasilitas umum. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran di bawah naungan Kementerian PUPR. Selanjutnya ada wajib pajak. Siapa sih yang wajib membayar pajak? Nah, orang yang wajib membayar pajak disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, wajib pajak ini dibagi menjadi dua. Wajib pajak orang pribadi, contohnya dokter, seorang pengacara, seorang pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah wajib pajak badan. Contohnya ada perusahaan, PT, CV, koperasi, firma, dan lain sebagainya. Oke, kita telah sampai di pembahasan kita yang terakhir, yaitu NPWP. Ada yang tahu NPWP itu kepanjangan dari apa? Ya, NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Apa sih Kak NPWP itu? Oke, akan Kakak jelasin. NPWP adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang terdiri dari 15 digit angka sebagai nomor urut. Lalu Kak, apa gunanya NPWP? NPWP itu berfungsi sebagai media menjaga ketertiban dan pembayaran pajak, juga pengawasan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman, itu tadi yang Kakak jelaskan. Sekarang sudah tahu kan tentang apa itu pajak dan